Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali di kesempatan petang hari ini di malam Jumat kita kembali kepada pelajaran tafsir, masih di surah Al-Baqarah, surah yang kedua yang berisi 286 ayat, dan kita mengambil rujukan pokok tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan sebelum kita lanjut, kembali saya mengingatkan tentang protokoler kesehatan, ya. Nah, pakai masker, kemudian bawa alat sholat sendiri, cuci tangan di sana, dan yang dari luar negeri atau dari luar kota jangan dulu datang, kecuali setelah isolasi selama 14 hari. Termasuk mereka yang ada gejala panas, demam, flu, pilek, batuk, melokang, tolong jaga diri di rumah, obati dulu sampai selesai, baru datang. Hanya melakukan protokoler kesehatan ini bukan artinya kita mengabaikan adab-adab dalam majelis ilmu, ya. Bukan artinya kita cari tempat yang sudut sana, sudut situ, ya. Tidak juga seperti itu. Iya. Kecuali kalau memang dia adalah orang yang sudah tua, punggungnya tidak bisa lagi tegak kalau tidak sandar di tembok, ya silahkan aja. Rasulullah di dalam haditsnya Jibril itu memberikan tuntunan bagaimana adab seorang penuntut ilmu di majelis ilmu. Dan adab ini kadang kita remehkan. Padahal pendahulu kita yang soleh itu puluhan tahun belajar adab. Sebelum mereka belajar apa yang kita pelajari, mereka pelajari dulu adab penuntut ilmu. Ya. Dan memang itu yang menghiasi seorang penuntut ilmu. Bukan hanya jago share, jago bicara, jago menyampaikan, tapi nampak adab-adabnya, terutama ketika berada di majelis ilmu. Kenapa? Penghargaan dan pemuliaannya terhadap ilmu yang disampaikan. Nah, olehnya protokoler kesehatan bukan artinya kita mengabaikan adab dalam adab dalam menuntut ilmu. Nah, di dalam hadits Jibril, sedemikian dekatnya Jibril dengan Rasulullah sampai lututnya rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Iya. Dan kata para ulama itu menunjukkan ketika seorang penuntut ilmu itu bukannya menjauh atau cari tempat yang paling jauh dan seterusnya. Tidak, tapi dia ini kita sebagai penuntut ilmu hendaknya memberikan contoh, terutama kepada mereka yang dianggap junior, atau baru belajar. Taib.
Di pertemuan yang lalu sampai di ayat yang ke mana? 78. Yang mana ini? 48, 88, 77? 87 sampai 88. Nah. Di ayat yang ke-87 itu sudah. Ayat ke-88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu qulubuna gulf. Wa qalu, dan mereka mengatakan. Siapa mereka? Bani Israel. Ya. Bani Israel sesuai dengan konteks ayat sebelumnya. Qulubuna gulf. Hati kami ini gulf. Ya, tertutup, terkunci. Ya, tidak bisa memahami dan tidak bisa menerima apa yang menjadi kelebihan dan mukjizat daripada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ini alasan Bani Israel. Alasannya mereka. Dan dimaklumi alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat. Olehnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya, bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah telah melaknat mereka. Hal itu disebabkan kekufuran mereka. Dan sangat sedikit dari Bani Israel itu beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Naam. Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya keimanan yang ada di kalangan Yahudi atau dari kalangan Bani Israel itu sangat minim, sangat sedikit. Nah, sangat sedikit. Bahkan lebih banyak di kalangan mereka yang kufur, ataupun kafir. Ayat yang berikutnya, ayat ke-89. Walamma ja'ahum, walamma waw ataf, lamma ketika, tatkala, ja'ahum datang kepada mereka, kitabun sebuah kitab, min indillah, kitab ini datang dari sisi Allah, musaddiqun, yang kitab tersebut musaddiqun, membenarkan, lima ma'hum, dengan apa-apa, ma'hum, yang ada pada mereka, pada Bani Israel. Wakanu, dan mereka ini, yang di Bani Israel, min qablu, sebelumnya, yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, mereka istiftah di sini bermakna istinsar. Mereka sebelumnya sangat mengharapkan dibuka kemenangan untuk mereka. 'Alal ladzina, atas orang-orang kafaru, yang kafir. Falamma, maka ketika atau tatkala, ja'ahum, datang kepada mereka, ma, apa-apa, arafu, yang mereka itu sudah ketahui. Arafu fi'il madhi, menunjukkan
sesuatu yang sudah diketahui, sudah terjadi. Kafaru bih, tetapi mereka malah mengingkarinya atau mengkufurinya. Fala'natullah, maka laknat Allah alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Ini ayat yang ke-89 ya, dari surah Al-Baqarah. Yang secara umum masih terkait dengan Bani Israel atau kaum Yahudi. Nah, walamma ja'ahum kitabun min indillah, ketika datang kepada mereka kaum Yahudi, Bani Israel, kitabun di sini adalah Al-Quran. Kitabun di sini adalah Al-Quran. Dan kitabun datang dalam bentuk nakirah. Salah satu di antara fungsi nakirah, ya, seperti disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, litta'zim, dalam rangka mengagungkan. Ya, na'am. Dan min indillah, ya, indillah, dari sisi Allah, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran tersebut datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Al-Quran ini musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa-apa yang ada pada Bani Israel. Ya, membenarkan apa-apa yang ada pada Bani Israel. Apa maksudnya? Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin ada dua makna. Ya. Makna yang pertama, bahwasanya hukum-hukum yang terdapat, ya, dan yang berlaku di kalangan Bani Israel itu dibenarkan. Ya, dibenarkan oleh Al-Quran. Sebab dimaklumi jemaah sekalian, semua kitab yang Allah turunkan tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Ya, tidak ada pertentangan antara satu yang dengan yang lain. Kenapa? Sebab sumbernya hanya satu. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin ada ayat dalam Taurat, dalam Injil, dalam Az-Zabur itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada itu. Ya. Nah, kalau ada yang mengklaim bertentangan, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran, maka bisa kita pastikan, ya, itu mungkin ayat, ya, sudah mengalami perubahan. Satu, ya, mengalami perubahan, ya. Dan itu banyak terjadi pada kitab Taurat dan Injil, ya. Nah, dan di antara karakteristiknya kaum jahiliyah, mereka merubah-rubah isi kitabnya. Iya. Itu pun diancam dalam Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Ya. Kecelakaan bagi mereka yang yaktubuna al-kitaba biaydihim, dengan tangan mereka tulis kitab itu. Maksudnya, iya, mereka rubah, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, maka sekali lagi makna yang pertama adalah, ya, hukum-hukum yang berlaku di kalangan Bani Israel dan itu ada dalam Taurat dibenarkan oleh Al-Quran. Ya. Nah, makna yang kedua, annahu ja'a mutabikan lima akhbarat al-kutub as-sabiqah. Bahwasanya Al-Quran ini datang, iya, Al-Quran ini datang sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Di kitab-kitab sebelumnya dikabarkan misalnya tentang Al-Qisas. Ya, Al-Qisas itu ada dalam, ya, kitab Taurat, ya,
ada juga dalam Injil, ada juga dalam Al-Quran. Nah, ya, demikian pula dengan perintah untuk bertauhid, perintah untuk beribadah, semuanya ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, tidak ada pertentangan sedikit pun. Nah, musaddiqul lima ma'ahum. Apa yang ada pada Bani Israel? Kitab apa yang turunkan kepada Bani Israel? Kitab apa? Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Pertemuan yang lalu sudah disebutkan bahwasanya Allah menurunkan Nabi Musa, diberikan al-bayyinah, mukjizat, bukti-bukti kerasulan beliau, diberikan Alkitab. Setelah beliau diturunkan lagi atau diutus lagi rasul-rasul setelahnya, dan ditutup dengan siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ditutup dengan Nabi Isa. Jadi Bani Israel dapat 2 kitab. Ya, dapat 2 kitab mereka. Taurat dan Injil. Ya, kalau zaman now itu mungkin namanya apa itu? Perjanjian lama ya. Iya. Kalau yang Injil perjanjian baru. Nah, iya. 2 kitab turunkan kepada mereka. Iya. Dan Al-Quran yang Allah turunkan ini membenarkan apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Iya. Nah, dan keadaan Bani Israel ketika itu, iya, mereka ini sudah lama menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad SAW, iya, dengan Al-Quran. Sebab mereka meyakini hanya dengan kedatangan Nabi terakhir mereka bisa ditolong. Iya. Selama ini mereka bermusuhan dengan penduduk kota Madinah yang kafir ketika itu. Iya, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka bermusuhan. Dan selalu kalah ini kaum Yahudi. Makanya mereka mengharapkan dengan turunnya Rasul terakhir, ya, makanya mereka menanti di Madinah. Iya, sebab di kitab Taurat itu, jangan salah ya, itu lengkap diberitakan. Iya, Taurat dan Injil memberitakan tentang apa dan bagaimana Nabi yang terakhir, di mana dia tinggal, di mana dia mukim, ada dalam Taurat dan Injil. Makanya banyak kaum Yahudi itu pergi ke tempat yang banyak terdapat pohon kurma. Dan itu di Madinah, di Yasrib ketika itu. Sebab dikabarkan dalam Taurat dan Injil, di sana nanti itu Nabi yang terakhir. Nah, dan dalam harapannya Bani Israel, turunnya atau diutusnya Nabi Muhammad disertai dengan Al-Quran, ya, itu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Allah akan membukakan untuk mereka pertolongan atas kaum kafir, suku Aus dan suku Khazraj yang ada di kota Madinah atau kota Yasrib ketika itu. Nah, itu harapannya ya. Iya, maka falamma ja'ahum ma 'arafu, ketika sudah datang, ya. Iya. Rasulullah diutus. Iya, beliau sudah diangkat menjadi rasul. Diturunkan kepada beliau Al-Qur'an dengan berangsur-angsur. Iya. Ja'ahum ma'arafu, yang mereka sudah tahu. Iya. Mereka sudah tahu. Dia sudah tahu sebab ada dalam Taurat dan Injilnya. Kalau bahasa sederhananya, siapa yang hafal Taurat dan Injil itu seperti dia hafal mati apa dan bagaimana Rasulullah. Ya. Dia hafal mati itu. Dia tahu betul karakternya, bagaimana modelnya dan seterusnya. Sebab dalam Al-Qur'an di juz yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu sebutkan bagaimana mereka ini mengenal, ya, sangat ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka sampai Allah sebutkan mengenal Muhammad, padahal belum ketemu Muhammad. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Iya, tahu ya kalau anak kita, iya, pasti kita kenal betul bagaimana modelnya, karakternya dan seterusnya. Kita pasti tahu. Nih, itu ya bagi yang punya anak. Ya, yang belum punya anak, ya pertama cari dulu, ya teman joinnya. Ya, nah, tidak bisa itu terjadi kalau cuma berdoa, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh, tapi belum ijab kabul. Ya, nah, ini masa pandemi loh. Masa pandemi itu di antara hikmah yang terbesar, ya semuanya serba murah. Ya, ya. Nah, coba mana yang kemarin itu yang menikah di belahan dunia yang lain sana. Ya. Itu murah sekali. Ya. Coba kalau di masa-masa masa resesi itu, coba di masa-masa bukan pandemi, madrasah. Ya. Nah, sekarang saatnya. Ya. Nah, sambil diberikan sugesti kepada kedua orang tua, ya, daripada baku intip-intip baku kode-kode. Iya, ketemu di mana, terjadi sesuatu, malu mending kasih nikah saja. Iya, iya. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Nah, beserta dengan cincin 3,5 kilo. Nah, iya. Nah, ini seolah-olah, iya, seorang yang mengenal anaknya. Iya. Bayangkan ini ada di penghujung surah Al-Fat. Di penghujung surah Al-Fat sebelum surah Al-Hujurat. Iya, Allah sebutkan itu. Oh, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana sima fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fil taurati wa mathaluhum fil injil. Muhammad utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya para sahabat itu sangat tegas dengan orang kafir dan berkasih sayang di kalangan mereka. Modelnya mereka nampak dari wajahnya, dari bekas-bekas sujudnya dan seterusnya. Kemudian Allah sebutkan, itulah perumpamaan yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Sudah ada dalam Taurat dan Injil. Ya. Jadi seolah-olah ini tinggal apa bahasa lainnya kalau kita sudah punya ilmunya. Ya. Kita sudah punya ilmunya. Begitu terjadi, nah, saya bilang memang kayak begitu. Ya. Nah, seperti kalau orang yang belajar asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, as-sughra, al-kubra, ya. Begitu diberitakan asyaratus sa'ah sungguh di antaranya jumlah kaum wanita banyak, jumlah laki-laki sedikit, ya, datang berita dari petugas sensus, ya. Jumlah kaum wanita sekian, jumlah laki-laki sekian. Baik, saya bilang memang Nabi sudah pernah bilang, kita sudah tahu istilahnya. Ya, sudah tahu. Sama dengan kaum Yahudi. Mereka tahu apa dan siapa Muhammad, siapa teman-temannya, siapa para sahabatnya, di mana dia tinggal, apa yang didakwahkan, apa yang disuruhkan, siapa yang jadi musuhnya. Mereka sudah tahu betul. Nah, sudah ada dalam Taurat dan Injil. Iya. Nah, maka falamma ja'ahum ma'arafu. Iya. Ketika datang semua yang dia sudah tahu itu, apa yang terjadi? Kafarubi. Iya, di sini kafaru bermakna juhud. Mereka malah ingkari. Iya, mereka malah mengingkari hal tersebut. Nah, ini buruknya orang Yahudi, Bani Israel. Iya, coba lihat. Iya, sudah lama mereka nanti-nantikan kedatangan Rasulullah. Iya. Sebab hanya dengan itu mereka bisa dapat pertolongan. Iya. Begitu datang, diutus, apakah mereka beriman kepada Rasulullah? Enggak beriman. Iya. Hanya sangat sedikit, seperti di ayat sebelumnya. Nah,
sangat sedikit yang mereka ini mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang sedikit tersebut di antaranya adalah Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Abdullah bin Salam salah satu pendeta dari kalangan Yahudi. Namanya pendeta, dia hafal isi kitab Taurat. Ya, kalau di zaman kita mungkin disebut ustadznya, ya, nah hafal Al-Qur'an. Kalau dia nah hafal isi Taurat. Iya. Nah, makanya karena sesuai dengan petunjuk dalam Taurat, iya, beliau katakan sebelum masuk Islam ya, ini kalau datang ini Rasulullah Muhammad, iya, ke kota Madinah, saya akan tanya dia dengan 3 pertanyaan. Yang 3 pertanyaan ini hanya Nabi yang tahu. Iya, hanya Nabi yang tahu. Kalau 3 pertanyaan ini dijawab, pasti dia akan beriman. Itu azamnya Abdullah bin Salam. Ya, maka ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ya, dan dimaklumi di Madinah sudah ada kaum Yahudi dari kalangan Bani Israel, ada Bani Qunayqa, ada Bani Quraidah, ya, dan ada Bani Nadir. Abdullah bin Salam pun datang tanya kepada Nabi 3 pertanyaan. Ya, tanya kepada Nabi 3 pertanyaan. Ada yang tahu pertanyaannya itu apa? Hah? Apa 3 pertanyaan itu? Iya. Saya sebut satu saja yang bikin orang tegang. Ya, nah, satu saja. Yang pertanyaannya itu, bagaimana seorang anak itu bisa mirip bapaknya? Dan bagaimana bisa mirip ibunya? Iya. Maka Nabi sebutkan begini. Iya. Kalau begini, dia akan mirip bapaknya. Laki-laki mirip bapaknya, tapi dia perempuan. Kalau begini, dia mirip ibunya, tapi wajahnya sama dengan dia perempuan, tapi wajahnya sama dengan ayahnya. Sudah ada resepnya. Ya, sudah ada resepnya. Ada yang mau tahu resepnya? Datang ke rumah bakso kok. Ya, nah, ya. Jadi tidak usah ya antum pusing-pusing, utamanya para pemuda ini. Saya nanti mau begini. Tenang. Ada yang petunjuknya dari Nabi. Kalau mau laki-laki begini, anunya. Ya. Nah. Saya tidak usah lanjut itu ya. Ya. Tapi perlu kita tahu ya. Perlu kita tahu. Sekaligus kita ilmui. Dilihat anaknya. Laki-laki semua. Kalah lagi. Ya. Nah, perempuan semua. Tahu berhasil mengalahkan istri. Ya. Nah, asal jangan ada tanahmu yang mirip dengan tetangga. Ya. Ini bisa jadi perdebatan dan keributan. Kalau mirip bapaknya, wajar. Mirip ibunya, wajar. Ya. Nah, baik. Saya tidak usah lanjut itu ya. Yang jelas, kaum Yahudi, ya, itu sangat sedikit yang beriman. Padahal mereka sudah tahu. Ya, mereka sudah tahu akan hal tersebut. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya annal Qur'ana min 'indillahi azza wajal. Al-Qur'an itu berasal atau diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bukan buatannya Rasulullah, bukan buatannya Muhammad, bukan kreasinya Muhammad, bukan. Itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah itu ummi. Ma mana ummi? La yaktub wala wala apa? Wala yakra. Itu ummi. La yaktub wala yakra. Maksudnya apa? Ya, tahu. Tidak tahu membaca dan tahu menulis. Ya, alias buta huruf. Bahasa kita patah pulpen. Ya. No pendidikan. Iya. Mungkin di kacamata orang lain itu adalah aib. Tidak ada pendidikannya. Patah pulpennya. Tapi justru itulah kelebihan beliau. Sebab seandainya beliau, misalnya
pintar menulis, pintar membuat syair, ya, pintar membuat sajak, jago dalam membaca, iya, itu justru akan membuat tuduhan dari dua, jangan-jangan Al-Quran itu buatannya. Nah, jago memang bikin syair. Tapi ini tidak. Iya, sampai untuk membaca Al-Quran pertama kali, padahal beliau orang apa? Orang apa? Orang Arab. Al-Quran pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Ya, menggigil beliau disuruh baca. Yang disuruh baca bahasa Arab. Ikra. Bacalah. Tapi apa jawaban beliau? Mana biqari? Anak nggak bisa baca. Padahal bahasa Arab ini menunjukkan beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya. Dan menunjukkan pula bahwasanya ilmu itu diambil dengan metode talaki. Bukan dengan mengumpulkan buku, mengumpulkan tulisan, ya, dibaca sendiri, bikin kesimpulan sendiri. Tidak. Al-Quran diambil langsung, ya, berhadapan dengan guru. Ya. Nah, ini Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran datang dari sisi Allah, bukan buatan Muhammad. Dan di antara fawaid yang lain, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Kalamullah. Dan kalamullah itu adalah sifat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat dari Allah itu bukan makhluk. Ya. Sifat dari Allah bukan makhluk. Sebab sesuai dengan yang disifati. Nah, apa sifat dari Allah? Al-kalam, berbicara. Nah, itu sifatnya Allah. Karena dia adalah sifat dari Allah, maka itu bukan makhluk. Dan ini salah satu pokok dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, bukan, ya, bukan makhluk. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya annal yahuda kanu ya'rifuna anna an-nabi sayub'ats wa takunu lahu al-ghulbah. Ternyata kaum Yahudi itu sudah mengetahui dengan baik, iya, bahwa akan ada nabi yang terakhir. Kaum Yahudi sudah mengetahui dengan baik akan ada nabi yang terakhir diutus. Mereka sudah tahu. Iya, buktinya apa? Mereka sudah menanti-nantikannya. Yang dengan itu harapannya bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Iya. Nah, kemudian ayat ini juga menunjukkan annal yahuda lam yakhda'u lil haqqi. Iya, ini sifatnya juga kaum Yahudi, ya. Kaum Yahudi itu tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ya. Tidak mau tunduk kepada kebenaran. Nah, hatta alladhi yukirruna bihi lam yakhdahu lahu. Ya, kata Syekh Utsaimin, sampai kepada sesuatu yang sebenarnya mereka benarkan, mereka tahu, tapi tidak mau tunduk. Maksudnya tidak mau tunduk, tidak mau mengamalkannya. Mereka sudah tahu. Oh, cek ya. Iya, kalau ya kan bisa isolasi mandiri dulu. Nah, ini iya karakter kaum Yahudi, tidak mau tunduk dengan kebenaran. Walaupun kebenaran itu dia tahu bahwa itu benar. Artinya tidak mau diamalkan itu kebenaran. Iya. Dan ini ada juga di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. Wal iyadu billah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala itu ya menjauhkan kita dari segala sesuatu yang merupakan sifat dan karakter kaum jahiliyah. Nah, saya kira ini jemaah sekalian, ya, beberapa pelajaran dari ayat yang ke-89 dari surah Al-Baqarah. Ya. Nah, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita
beramal dan kita mengajak manusia atau berdakwah di atas ilmu tersebut. Iya. Yang benar hanya datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Iya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.